Kisah asa pengemis pura-pura kakinya buntung. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang terletak di pesisir pantai, hiduplah seorang pria yang dikenal oleh hampir seluruh penduduk karena kehidupannya yang sangat memprihatinkan. Dia adalah seorang pengemis yang selalu terlihat di sudut-sudut jalan, duduk dengan tatapan kosong dan wajah yang penuh dengan air mata. Banyak yang merasa kasihan padanya karena ia tampak tidak memiliki harapan hidup sama sekali. Pengemis ini selalu berpura-pura bahwa ia kehilangan kedua kakinya dalam sebuah kecelakaan tragis. Kakinya yang tampak buntung itu menjadi senjata utama untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Pakaian yang compang-camping dan tubuhnya yang kurus kering semakin membuat orang-orang merasa iba. Dan setiap hari ia selalu menerima sedekah dari orang-orang yang lewat. Mereka memberinya uang, makanan, dan terkadang pakaian atau tempat tinggal sementara. Namun, kenyataannya tidak seperti tampak di luar. Pengemis ini bukanlah orang yang benar-benar cacat atau terluka dalam kecelakaan. Sebaliknya, ia adalah seorang pria yang sangat licik dan penuh tipu muslihat. Kakinya yang tampak buntung sebenarnya adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ia dengan sengaja memotong kedua kakinya menggunakan pisau tajam demi menciptakan sebuah ilusi bahwa ia tidak bisa berjalan. Dengan begitu, ia bisa mengemis di jalan-jalan utama dan memanfaatkan rasa kasihan orang untuk mengumpulkan uang dengan cara yang mudah dan cepat. Pada awalnya, pengemis ini merasa sangat cemas dan tidak yakin apa tindakannya akan berhasil. Namun, setelah beberapa minggu, ia mulai merasakan hasil dari perbuatannya. Orang-orang yang lewat benar-benar merasa kasihan padanya. Ada yang memberinya beberapa koin dan ada yang memberikan makanan. Bahkan ada yang menyuruhnya untuk beristirahat di rumah mereka. Dengan cara ini, ia mulai mengumpulkan banyak uang. Tak hanya itu, pengemis ini juga mulai menikmati kekayaan yang diperolehnya. Ia membeli pakaian-pakaian baru, bahkan memanfaatkan sedekahnya untuk membeli beberapa barang berharga yang ia anggap mewah. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih mudah dibandingkan jika ia harus bekerja keras. Ia mulai terbiasa dengan gaya hidup tersebut dan merencanakan bagaimana ia dapat terus mengemis dan memperoleh uang tanpa harus bekerja. Selama bertahun-tahun, pengemis itu hidup dalam kemewahan yang didapatkan dari pengemisannya. Meskipun ia selalu berpura-pura tidak bisa berjalan dan hidup menderita, kenyataannya ia memiliki banyak uang dan beberapa aset yang cukup untuk hidup nyaman. Namun, rasa bersalah mulai mengganggunya. Setiap malam, ketika ia duduk di tempat tidur, ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah perbuatannya itu benar atau tidak. Namun, rasa khawatir yang bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Ia tetap melanjutkan hidupnya dengan cara yang curang dan penuh penipuan. Setiap hari, ia duduk di tempat yang sama, menarik perhatian orang-orang lewat. Dan dengan wajah penuh air mata, ia meminta bantuan. Lambat laun, pengemis itu menjadi kaya raya, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan jika ia bekerja dengan cara yang jujur. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pengemis tersebut mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya. Kakinya yang seharusnya telah hilang itu mulai terasa gatal dan sakit. Bahkan terkadang ia merasa ada sensasi seperti ada yang bergerak di bagian luka yang ia buat bertahun-tahun lalu. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, tetapi ia mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya efek samping dari penyakit atau kelelahan. Pada suatu malam yang gelap, saat pengemis tersebut tengah duduk di tempat, rasa sakit yang ia rasakan semakin parah.
Ia merasakan sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti ada yang tumbuh kembali di bagian kakinya yang telah ia potong. Rasa sakit begitu tajam, seperti ada jarum yang menusuk-nusuk kulitnya. Ia merasa tubuhnya gemetar hebat dan nafasnya terenggah-enggah. Semakin lama, rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Ia berusaha bangkit dari tempat duduknya, tetapi kaki yang seharusnya tidak ada itu tampaknya mulai bergerak sendiri. Ia merasa seperti kedua kakinya tumbuh kembali, bukan dalam keadaan yang normal, tetapi tumbuh dengan cacat yang mengerikan. Kulit yang tumbuh kembali sangat kasar dan penuh dengan luka bernanah, seolah-olah tubuhnya memberikan azab sebagai balasan dari perbuatannya yang sangat kejam. Pengemis itu menjerit kesakitan, tetapi tak seorang pun yang berada di sekitarnya memperhatikan. Malam itu, ia merasakan penderitaan yang tak tertahankan, bahkan jauh lebih parah daripada ketika ia merasakan luka-luka akibat perbuatannya dahulu. Kakinya yang mengerikan itu terasa semakin mengikatnya, membelenggunya dengan rasa sakit yang semakin parah. Keesokan harinya, pengemis itu mencari pertolongan. Ia pergi ke rumah seorang tabib yang terkenal di kota itu, berharap bisa menemukan cara untuk mengobati rasa sakitnya. Ketika tabib tersebut melihat keadaan pengemis, ia terkejut. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya tabib itu dengan cemas. Pengemis itu menjelaskan bahwa ia merasa sangat sakit dan kedua kakinya yang selama ini ia pikir telah hilang, sekarang tumbuh kembali dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tabib itu kemudian menyentuh luka-luka di kaki pengemis dan menggelengkan kepala. "Ini bukan penyakit biasa," kata tabib itu dengan suara berat. "Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu menipu orang-orang dengan sengaja, dan kini azab datang untukmu. Kaki yang kamu pikir telah hilang itu sekarang kembali sebagai bentuk hukuman untukmu." Pengemis itu terkejut dan merasa sangat menyesal. Ia bertanya kepada tabib, "Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku sembuh?" Tabib itu menjawab, "Sembuh bukan hanya tentang fisik, tetapi juga hatimu. Kamu harus bertobat. Hanya dengan pertobatan yang tulus, mungkin rasa sakit ini akan hilang. Tetapi jika kamu terus melanjutkan perbuatanmu yang buruk, azab ini akan terus mengikutimu." Dengan hati yang penuh penyesalan, pengemis itu menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Ia merasakan bahwa hidupnya yang penuh penipuan dan manipulasi telah menyebabkan penderitaan yang tidak hanya menimpa dirinya, tetapi juga orang lain. Ia memutuskan untuk berhenti mengemis dan mencari pekerjaan yang halal. Meskipun ia tahu itu tidak mudah. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Pengemis yang sekarang sudah bertaubat itu mulai berusaha mencari pekerjaan. Meskipun kakinya yang cacat terus mengingatkannya pada dosa-dosanya. Setiap langkah yang ia ambil adalah pengingat akan dosa yang telah ia lakukan. Namun, meskipun ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah sama, ia tahu bahwa ia harus menerima akibat perbuatannya dengan ikhlas. Beberapa bulan kemudian, pengemis yang kini telah berubah itu menjadi seorang pekerja biasa di sebuah bengkel kecil. Meskipun ia tidak mendapatkan banyak uang, ia merasa damai dengan dirinya sendiri karena telah berhenti menipu dan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Rasa sakit pada kakinya perlahan menghilang, meskipun luka yang ditinggalkan tetap ada, sebagai pengingat abadi tentang perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perbuatan buruk, meskipun bisa mendatangkan keuntungan, akan selalu membawa akibat yang buruk di kemudian hari. Penipuan dan manipulasi hanya akan mengarah pada penderitaan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.
Azab dan hukuman dari perbuatan buruk mungkin tidak datang seketika, tetapi mereka pasti datang dengan tidak ada yang bisa menghindarinya. Cerita ini hanya mengajarkan bahwa pertobatan sejati adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian hidup. Meskipun jalan untuk memperbaiki kesalahan sangatlah berat, namun itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bebas dari penderitaan akibat dosa-dosa kita. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.